Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jumpa lagi bersama saya Kak Imam SP dalam materi pembelajaran kepramukaan. Baik, di waktu yang lalu kakak pernah membuat konten tentang tanda pengenal dalam gerakan pramuka. Di mana ada salah satunya adalah tanda pengenal kecakapan umum dan juga tanda pengenal kecakapan khusus, ya. Nah, di sini kakak akan menjelaskan agak lebih dalam atau spesifik mengenai tanda kecakapan umum dan juga tanda kecakapan khusus, ya, dalam konten materi bahan serahan SKU untuk mendapatkan TKU dan bahan serahan SKK untuk mendapatkan TKK. Mari kita simak materinya. Adik-adik, jangan lupa untuk selalu mengaktifkan lonceng, dan bagi kalian yang baru bergabung dalam channel Imam SP, berikan like, subscribe, serta komen positifnya. Mari kita jadikan channel Imam SP ini sebagai bahan referensi atau rujukan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kepramukaan. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bahan serahan SKU dan juga bahan serahan SKK. Perlu diketahui bahwasannya bahan serahan SKU atau SKU merupakan syarat kecakapan umum untuk mendapatkan tanda kecakapan umum, ya. Bagi para anggota pramuka, salah satu poin atau syarat untuk mendapatkan kenaikan tingkatan adalah dengan mampu mengimplementasikan atau menuntaskan poin-poin yang ada pada SKU, baik itu dari golongan siaga, penggalang, penegak, hingga pandega. Lalu, apa saja sih poin-poin yang ada pada SKU dan SKK? Nah, kakak jelaskan dulu poin yang ada pada SKU. Pada bagian SKU, ya, poin-poinnya harus berlandaskan berdasarkan sesosif, spiritual, emosional, sosial, ya, intelektual, serta fisik. Maka di situ ada beberapa poin. Contoh biasanya di poin pertama itu, ya, dari mulai golongan siaga hingga pandega, merupakan poin tentang agama, ya. Misalkan bagi yang beragama muslim, ya, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tahu artinya, ya, dan tahu artinya, ya, dan sebagainya. Lalu misalkan untuk poin tentang sosial, ya, di situ juga ada poin-poinnya, ya, mampu mengenal pejabat, ya, atau ketua RT di lingkungan setempat, pernah melakukan kerja bakti bersama masyarakat, ya. Di situ salah satu poin, ya, yang ada pada SKU, ya, di bidang sosial. Lalu juga ada intelektual, ya, mengetahui pengetahuan umum, sejarah, ya, sejarah kemerdekaan dan segalanya. Lalu juga tentang fisik. Nah, poin-poin inilah yang harus adik-adik tempuh sehingga nanti adik-adik mampu, ya, mengimplementasikan dan layak untuk naik tingkatan. Sehingga nanti adik-adik pramuka, ya, baik dari golongan siaga hingga pandega, akan mendapatkan tanda kecakapan umum. Nah, tanda kecakapan umum ini tentu berbeda-beda dari mulai siaga hingga penggalang, penegak, dan pandega. Ya, di siaga, ya, ada yang namanya siaga mula, bantu, dan tata. Dia ada 3 tingkatan. Lalu di penggalang pun juga sama, ada 3 tingkatan. Ya, penggalang ramu, rakit, dan terap. Lalu di penegak ada 2 tingkatan, penegak bantara dan penegak laksana. Dan untuk golongan pandega yaitu 1 tingkatan, yaitu namanya adalah pandega. Nah, ketika nanti, ya, adik-adik mampu menjalankan, ya, syarat-syarat yang ada pada SKU tersebut, sebenarnya itu cukup mudah, ya. Kenapa kakak bilang mudah? Jadi proses, ya, pembelajaran biasanya atau latihan dalam kepramukaan itu dapat adik-adik sinkronkan dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Contoh misalkan di poin nomor 1, ya, spiritual atau agama.
Ya, adik-adik bisa berbicara atau berkomunikasi dengan pembina pramukanya, lalu berkoordinasi dengan guru mata pelajaran agama yang ada di sekolahnya, seperti itu. Kira-kira ada nggak yang berkaitan dengan pembelajaran yang adik-adik terima di sekolah ya, atau kalau sekarang berarti lagi PJJ ya, dengan poin syarat yang ada di SKU adik-adik tersebut? Kalau memang ada ya silahkan dijalankan. Lalu misalkan yang fisik ya, salah satunya olahraga ya, olahraga renang ya, misalkan di poin SKU ya tentang keterampilan olahraga. Silakan berkoordinasi dengan pembina dan juga guru olahraganya. Ya, kalau memang ada suatu momen yang itu bisa dikaitkan ya, silakan dilaksanakan. Sehingga proses untuk pencapaian SKU-nya itu berasa seperti natural ya, atau alami. Jadi tidak harus benar-benar dipaksakan lah, tetapi memang berdasarkan kemampuan yang adik-adik miliki ya, seperti itu. Itu untuk poin atau bahan materi tentang SKU yang nantinya akan mendapatkan TKU. Yang kedua ya, bahan sarahan SKK ya, syarat kecakapan khusus ya, atau keterampilan khusus. Nah, di sini Kakak akan menjelaskan juga bahan sarahan SKK-nya. Untuk SKK atau syarat kecakapan khusus sama ya, hampir sama prosesnya. Nanti di situ ada syaratnya ya, ada bukunya itu, poin-poinnya apa saja untuk agar mendapatkan atau layak ya disematkan TKK-nya, tanda kecakapan khususnya. Dimana kalau kita ketahui di bahan SKK ya, di situ untuk TKK-nya itu terbagi menjadi 3 bagian ya, yaitu ada purwa ya, ada madya, dan ada utama ya. Dan di dalam SKK itu sendiri juga memiliki simbol-simbol tertentu ya, dan juga kiasan-kiasan warna tertentu ya. Nah, di dalam gerakan pramuka ada 10 TKK wajib yang setidaknya harus ditempuh oleh para anggota pramuka, sehingga nantinya dapat ditindaklanjuti untuk menjadi pramuka Garuda. Sini Kakak akan jelaskan kiasan dari warna TKK tersebut. Untuk tanda kecakapan umum tanda kecakapan khusus ya, dia ada warna kuning, lalu ada warna putih, merah, hijau, dan biru ya. Jadi ada kuning, putih, merah, hijau, dan biru. Nah, untuk warna kuning itu mengisyaratkan ya, atau mengkiaskan tentang spiritual. Jadi poin-poin TKK ya juga berdasarkan sesosip ya, spiritual, emosional ya, lalu sosial, fisik, dan intelektual dan fisik. Di situ ada beberapa poin, misalkan warna kuning itu menghiasi ya, atau kiasannya berupa tentang bidang agama, mental, moral ya, seperti itu. Jadi misalkan pernah melaksanakan sholat berjamaah ya, lalu bisa membaca Quran bagi yang muslim ya, bagi yang umat non muslim, contohnya bagi yang Kristiani misalkan ya, sering berjamaah ya, sembahyang berjamaah di gereja dan segala macamnya. Jadi itu merupakan warna kuning itu bidang spiritual. Lalu ada warna putih. Nah, TKK yang warna putih menghiasi atau menghiasi, istilahnya hiasan ya, hiasan dari arti bidang kesehatan dan ketangkasan. Contohnya apa? Mampu untuk membuat atau mendayung ya. Kalau ya mendayung ya, itu mendayung itu salah satu bidang kesehatan dan ketangkasan ya, atau melakukan P3K atau PP ya, pertolongan pertama, itu juga termasuk ya. Jadi itu adalah salah satu poin di bidang ketangkasan ya, dan juga kesehatan. Termasuk bisa berenang, itu masuk ke dalam bidang ketangkasan dan juga kesehatan ya. Jadi di TKK-nya itu warna putih dia. Lalu kiasan warna merah. Warna merah ini melambangkan bidang patriotisme dan seni budaya. Siapa yang di sekolah biasa jadi dirijen pada saat upacara itu bisa bernyanyi dengan syarat ketentuan tertentu, itu bisa mendapatkan. Intinya adalah kalian mampu mengimplementasikan atau menuntaskan poin yang ada pada SKK tersebut.
Dan warna hijau, untuk warna hijau merupakan bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Ya, ini yang bisa menjahit ya, itu juga termasuk ya di bidang keterampilan dan juga pembangunan ya. Yang bisa melukis ya, menggambar itu juga termasuk. Dan yang terakhir yaitu warna biru. Nah, warna biru ini menggambarkan ya, mengartikan bidang sosial ya, lalu gotong royong ya, ketertiban. Ini warna biru ya, seperti pernah ikut dalam menjaga keamanan atau Kamtibmas ya, keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar lingkungan rumah ya, seperti itu salah satunya. Nah, itu merupakan untuk bahan serahan SKK ya, yang nantinya akan mendapatkan TKK. Lalu untuk TKU juga sama ya, itu posisinya di sebelah kiri. Dan kalau untuk siaga hingga penggalang ya, itu untuk TKU-nya di sebelah kiri ditempel ya. Tetapi untuk penegak pandega itu di ya voletnya ditaruh di sini ya, dipasang di kerah baju kalian masing-masing. Nah, nanti akan saya jelaskan pada konten berikutnya mengenai spesifik tentang kiasan yang ada pada TKU, mulai dari siaga, penggalang, penegak pandega ya, karena memiliki arti dan kiasan tertentu. Nah, begitupun juga dengan TKK ya. Jadi TKK-nya juga ditaruh di sebelah, kalau TKK di sebelah kanan ya, saya ralat tadi. Jadi kalau TKU sebelah kiri untuk siaga, penggalang, dan penegak pandega di kerah. Tetapi untuk TKK, tanda kecapan khusus, itu adanya di sebelah kanan ya. Jadi ini ada keluarga kita ya, badge, tanda pengenal umum. Jadi TKK-nya dipasang di ya, bisa mengelilingi inilah ya. Biasanya nominal maksimalnya 5. Kalau sudah lebih dari 5, dia akan menggunakan selempang TKK ya. Jadi selempang itu apabila biasanya peserta didik tersebut, anggota pramuka tersebut sudah mencapai ya lebih dari 5, atau bisa jadi dia sudah menjalankan 10 TKK wajibnya ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi ya baik adik-adik, mungkin cukup dari kakak di konten tentang bahan serahan SKU untuk mendapatkan TKU, serta bahan serahan SKK yang nantinya adalah untuk mendapatkan PKK. Terima kasih, nantikan konten berikutnya tetap di channel Imam SP. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka.